Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Very good. Okay. Are you breakfast today? Yes, sir. Now we start our lesson today. Ya, silakan untuk Daniel Prawar berdoa sebelum pembelajaran ini dimulai. Silakan. Baik, thank you so much Daniel. Oke, today siapa yang tidak masuk? Emil. Is there any information? Apa? Six. Oke. Siapa lagi selain Emil? Yes, Angel. Oh, what Angel? Angel? Oh, I see. And then Tasya and Jennifer. I see juga. Only Emil yang tidak masuk hari ini. Okay, sip. Oke guys, so sebelum kita melaju ke pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang membuat program ini menggunakan Google Colab. Nah, mau kita ice breaking dulu. So untuk ice breaking kali ini adalah kita menebak dulu beberapa picture yang membandingkan antara apakah itu buatan AI dan buatan manusia. Oke. AI, yes or no? Oke. Tampilannya belum muncul. Oke. Wait, sabar. Wait. Ya, this one AI or not? AI, okay. I want to choose Faith. Silakan. Ini this one AI or not AI? Maju ke depan dan klik. Silakan. AI or not AI? Silakan klik dulu di sana. Ya. Ya, not AI. So yakin? For you, AI not AI? Oh, okay, not AI. This one, Herman. What is it? AI not AI? Dibuatkan oleh AI. Apa? Nah, hati-hati ya teman-teman. Penggunaan AI sekarang itu sudah sangat canggih. Takutnya teman-teman punya foto-foto itu bisa dijadikan hal yang berbau negatif. Ya, kita takutkan itu seperti itu. Jadi mulai sekarang berbijak-bijaklah menggunakan AI. Nah, jadi hari ini kita akan menggunakan salah satu platform dalam
kecerdasan artifisial dan coding ya, atau biasa juga kita kalau menggunakan coding tuh pasti kita membuat HTML tuh ya kan. Nah, hari ini Sarah akan mengajarkan kepada kalian bagaimana kita mau membuat salah satu program ini menggunakan Google Colab. Oke. Sebelumnya dulu ya. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami fungsi dan manfaat dari Google Colab sebagai platform pemrograman berbasis Python yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi sederhana. Dan lalu yang kedua, menjelaskan komponen dasar program yang meliputi input, proses, dan output dalam bahasa Python. Lalu yang ketiga, menulis dan menjelaskan kode program di Google Colab untuk melakukan perhitungan sederhana menggunakan operasi aritmatika. Nah, jadi dari Google Colab ini juga kita bisa membuat salah satunya tadi itu apa? Program-program ini. Nah, dan hari ini kita akan belajar terkait dengan ketiga komponen yang ada di sini menggunakan program Google Colab. Sebelumnya, apa itu Google Colab? Google Colab itu atau biasa lainnya Google Kolaborasi adalah platform online dari Google untuk menulis dan menjalankan kode Python langsung di browsernya. Jadi tanpa kita menginstal aplikasi, tetapi ini sudah bawaannya dari browser ya. Jadi kalian bisa mendaftar dengan browser saja menggunakan Gmailnya kalian, seperti itu. Oke. Nah, cukup tadi kalian sudah di awal saya sudah cek ya. Ada beberapa kalian yang sudah bisa buka Google Colab-nya ya. Sebentar kita akan mengoperasikan Google Colab tersebut. Namun kita perlu tahu dulu fungsi utama dari Google Colab itu apa aja. Yang pertama, kita diminta untuk menuliskan dan menjalankan program Python-nya. Jadi nanti ada rumus atau ya seperti HTML gitu ya, kode-kodenya itu disebut sebagai program Python yang nanti kita akan menjalankan untuk membuat program ini tadi. Kemudian yang kedua, menyimpan hasil kerja otomatis di Google Drive. Jadi dengan menggunakan browser Google Colab tadi, kalian tuh tidak lagi kehilangan akan program tersebut, tapi dia secara otomatis dia akan tersimpan di Google Drive-nya kalian. Lalu yang berikut, yang ketiga, menggunakan berbagai library Python, misalnya NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Ya, itu adalah library Python yang tersedia langsung di Google Colab. Jadi Python itu aplikasi yang di dalamnya juga ada library-nya, perpustakaan sedikit-sedikit yang bisa membuat program-program atau by coding di dalam Python tersebut. Dan di dalam Google Colab juga ada beberapa seperti NumPy tadi itu, Pandas, dan juga Matplotlib. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menyimpan hasil kerja tadi sudah ya. Yang keempat, dapat digunakan untuk proyek mini, analisis data, hingga kecerdasan buatan. Nah, jadi kita akan mengkolaborasi tadi antara HTML tadi atau program Python tadi dengan kecerdasan buatan yang akan kita gunakan nanti. Lalu manfaatnya apa, Sir? Manfaatnya yang pertama, belajar Python dengan mudah dan praktis. Jadi kita sudah bisa mengenal sebelum menginstal aplikasi Python ya. Itu karena kadang kan ada yang laptopnya mendukung, ada yang tidak mendukung. Jadi bagusnya kita bisa menggunakan Google Colab ini karena sudah ada di browser langsung. Lalu berikut yang kedua, bisa digunakan bersama teman-teman secara kolaboratif. Ya, dan yang ketiga bisa digunakan hanya 3 saja ya, hanya 2 saja. Sorry, itu tadi saya belum hapus. Jadi ada hanya 2 yang manfaat yang bisa kalian rasakan ketika menggunakan Google Colab.
Nah, sebelum kita akan masuk dalam pembagian pemrograman menggunakan dengan Google Colab, kita nanti akan bagi dalam beberapa kelompok ya. Tapi kalian perlu tahu dulu komponen dasar dari program itu apa. Yang pertama tadi kan saya udah bilang tuh, ada input, proses, dan output. Nah, untuk inputnya nanti saya akan nampilkan HTML-nya, kemudian kalian bisa memasukkannya nanti di Google Colab-nya masing-masing. Itu berarti data yang dimasukkan oleh pengguna, kalian sendiri yang memasukkannya. Kemudian perhitungannya, prosesnya berarti perhitungan atau pengolahan data. Nanti datanya kalau kami sudah input, nanti akan diproses tuh datanya. Nanti ada cara-caranya. Dan yang terakhir pasti ada hasil yang akan ditampilkan. Seperti itu. Nah, untuk tampilannya seperti yang kalian buat nantinya, ini adalah tampilan membuat kalkulator nilai akhir sederhana dalam bentuk Google Colab. Jadi nanti ini yang akan teman-teman masukkan ke Google Colab-nya teman-teman dengan mengetik HTML ini. Jadi silakan nanti kalian bisa buat secara kelompok seperti itu. Oke, jadi setelah ini teman-teman silakan boleh membuat kelompok yang seperti sudah terbentuk tadi. Silakan Vina terus dengan Jessica join dengan kelompok di sini. Ya, silakan duduknya per grup ya. Dan untuk pembuatannya ini ada beberapa Oke. Sambil mengerjakan, saya mengingatkan saja bahwa Google Colab ini tuh seperti membantu kalian juga, seperti halnya chatbot. Kalau di sekarang kan fiturnya WhatsApp itu juga ada chatbotnya, gitu. Jadi nanti kita bisa masukkan data tersebut juga. Ya, silakan. Ini dia berjalan terus. Yang lain ini masukkan nama siswa ya. Misalkan saya mau tanya juga di sini, tuh ini masih jalan. Nah, ini terjadi error nih. Nih, ketika saya masukkan nama siswa 75, ini dibilangnya adalah ada salah inputnya nih, sehingga mengakibatkan error. Nah, nanti kita bisa tanya nih ke AI-nya. Ini apa yang mengakibatkan sehingga berikan prompt-nya yang bisa membuat siswa itu membuat Google Colab-nya. Sudah? Nah, coba. Oh iya, benar, betul sekali. Nama siswanya dimasukin Henok misalkan, terserah nama siswanya. Mantap. Oke, misalkan 71, dia nilai UTS-nya 71 terus.
Nanti kita bisa lanjutkan ya. Jadi setelah ini Sir minta silakan grupnya Herman sama grupnya Wahyu mau menjelaskan secara singkat saja bagaimana tadi teman-teman bisa membuat atau menginputnya sampai dengan bisa muncul outputnya itu dari input, terus kemudian teman-teman bisa processing sampai dengan mendapatkan outputnya itu seperti apa. Silakan dijelaskan kepada teman-temannya. Jadi untuk kelompoknya Herman menjelaskan tadi membuat itu ya aplikasi sederhananya menggunakan untuk perhitungan nilai akhir. Untuk kelompoknya Wahyu silakan menjelaskan menggunakan ini tadi aplikasi sederhana dengan membuat sapaan otomatis. Oke, kelompoknya Wahyu dulu silakan, boleh duluan, boleh dijelaskan di bawah laptopnya ke depan. Di bawah. Sudah. Sisa apa? Yang mana? Sisa yang mana? Di bawah. Oh iya. Oke, baik, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai project yang kedua, yaitu tentang aplikasi sapaan otomatis. Jadi di sini simpelnya kita perlu yang namanya pertama datetime atau data waktunya. Jadi makanya di sini nanti kita akan ada yang namanya import datetime. Jadi kita akan mengetahui data waktunya seperti itu. Nah, kemudian di sini ketika kita akan menjalankan programnya, nanti kita akan minta nama penggunanya seperti itu. Jadi nanti sini nama sama dengan input, masukkan nama Anda seperti itu. Jadi nanti ketika kita running di terminal misalnya ini akan muncul dan sehingga kita akan bisa memasukkan nilainya seperti itu. Nah, kemudian kita kan udah import tadi sebelumnya datetime seperti itu. Jadi kita sekarang perlu yang namanya waktu sekarang dan juga jamnya. Jadi di sini kita harus mendapatkan waktu saat ini, yaitu waktu underscore sekarang sama dengan datetime.now buka kurung tutup kurung seperti itu. Terus jam sama dengan waktu underscore sekarang .hour. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data waktunya seperti itu, nah selanjutnya kita masuk ke logiknya seperti itu. Jadi di sini yang pertama kita harus tahu bagaimana cara program ini mengetahui waktu sekarang itu seperti apa. Ketika kita udah mendapatkan waktunya, bagaimana cara dia mengekspresikan sapaan itu dengan waktu yang tepat seperti itu. Nah, jadi logiknya seperti ini. Nah, ketika jamnya tuh kurang dari sama dengan jamnya tuh ketika kalau jamnya itu kurang dari sama dengan seperti 5 kurang dari sama dengan jamnya, kemudian jamnya kurang dari 12 seperti itu, maka sapanya akan menjadi selamat pagi. Nah, kemudian jika selanjutnya jika 12 kurang dari sama dengan jamnya, kemudian jamnya kurang dari 15 atau waktu pukul 15, maka sapanya akan mengatakan selamat siang. Kemudian yang berikutnya yaitu 15 kurang dari sama dengan waktu sekarang kurang dari 18 seperti itu, maka sapanya akan berubah menjadi selamat sore. Kemudian yang terakhir adalah ketika kemungkinan ini tidak ada sama sekali seperti itu, maka sapanya akan selamat malam. Nah, kemudian setelah kita sudah bisa menentukan sapaan berdasarkan waktu, kita masuk ke bagaimana cara kita menampilkan hasil sapaan seperti itu. Jadi nanti kita masuk ke print, terus print seperti ini, terus nanti ada sapaan, kemudian karena sapaannya kan udah masuk ke logik seperti ini, kan ada sapaan sama dengan selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, jadi dia akan otomatis berdasarkan logik yang sudah ada. Kemudian nanti kita akan masuk ke nama sesuai dengan input yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian dengan kata-kata berikutnya seperti
Atau ada kendala tadi yang di saat itu? Tidak ada? Oke, dan tidak ada kita vakum dulu buat Bukan hasil dari program tentang kalkulator sederhana untuk menghitung nilai akhir. Oke, yang pertama yaitu kita memasukkan fungsi input untuk nama kita, masukkan nama. Selanjutnya float di sini float berfungsi untuk mengubah desimal, mengubah persentase menjadi Tidak ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, fokus dulu. Oke, thank you so much untuk Wahyu dan juga Herman. Ya, teman-teman sudah berani menampilkan hasil kerja dari codingan teman-teman, yaitu dengan kita membuat perhitungan sederhana, aplikasi sederhana yang itu membuat tadi itu kalkulator nilai akhir semester. Jadi itu bisa teman-teman implementasikan nanti. Kalau misalkan teman-teman udah tahu nilai tugas saya berapa, nilai UTS saya berapa, kemudian nilai UAS saya berapa, teman-teman tinggal mengkalkulasikan saja dengan kalkulator ini. Dan ini sudah pasti dia tersimpan selalu tadi ya, keunggulannya itu dia bisa tersimpan di Google Drive-nya teman-teman. Seperti itu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan buat kuis sedikit saja. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan ada dalam kuisis. Silakan. Kuis ini seputar pertanyaan tentang Google Colab yang kalian ketahui. Jadi sebentar ada pertanyaan, silakan dijawab. Untuk mengukur apakah kalian benar-benar sudah memahami Google Colab ini atau belum. Silakan join. Dan siapakah yang keluar sebagai ya juara 3 ada Kezia, juara 2 ada Daniel, dan juara 1 ada Wahyu. Oke. Ya dulu buat semuanya, luar biasa sekali. Oke, sip. Jadi pada dasarnya penggunaan Python Google Colab itu membantu kalian dalam membuat HTML yang lebih sederhana, ya, kode-kode atau pemrograman Python yang lebih sederhana. Kalau di Python kebanyakan itu yang sudah sangat kompleks. Coba tanya sama anak-anak coding, pasti mereka udah jauh lebih paham. Ya, oke, baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita kali ini. Baik, di akhir pembelajaran ini ada yang mau memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Kezia. Pembelajarannya sudah ada sangat interaktif kepada kami,
terutama pembelajaran yang telah disampaikan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami, terutama bagaimana cara SIR mengajar kita tentang penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, terutama pengaplikasian Google Colab, terutama tentang aplikasi atau codingan tentang Python, itu sangat bermanfaat kepada kami. Contohnya yang telah kami pelajari itu program kalkulator nilai akhir sederhana dan juga program sapaan, di mana kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Jadi, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, give applause dulu buat teman kalian. Jadi, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena melalui pembelajaran kalian ini kalian bisa mampu mengoperasikan penggunaan Google Colab dengan program Python yang bisa diterapkan secara langsung oleh kalian. Harapan SIR melalui pembelajaran kali ini juga kalian bisa menerapkan Google Colab ini dalam proses membuat codingan atau program sederhana ya yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat bahwa pembelajaran itu tidak berhenti di sini saja. Ingat, sekarang zaman sudah canggih, pembaharuan atau transformasi dunia ini sedang lagi tren-tren ya, zaman semakin sangat-sangat spektakuler. Penggunaan AI sudah jauh lebih tinggi ya, pengguna AI sudah jauh lebih tinggi daripada manusia. Namun pengguna AI sendiri atau AI itu belum mampu mengganti peran manusia. Contoh seperti apa? Di AI ada mengajarkan tentang kode etik? Tidak ada kan? Nah, itu yang perlu kita bagaimana bisa mampu menerapkan AI dalam hal-hal yang positif saja. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. SIR sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Silakan Ketua kelas. Say thank you to sir. Thank you, sir. You're welcome.